A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadabbura wa tadbira wa al-ittiba' wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha'a maqsadillahi wa tawabihi wa qurbih. Allahumma ij'al majalisana majalis rasulillah wa ayyamana ayyama rasulillah wa layalina layali rasulillah wa syafa'atuhu bi rasulillah wa atli al-sinatana bi anwar salatu wassalam ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Aslun syurutus salati tamaniyatun. Lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Safinatun Najm. Kita akan membahas kali ini tentang syarat-syarat salat, yaitu syarat-syarat sahnya salat. Mungkin pembahasan sebelumnya kita juga membahas ini, cuman ada beberapa hal yang perlu ditambahkan, jadi kita sambil mengulang sambil juga menambahkan beberapa di sini. Nah, jadi syarat-syarat sah salat itu ada 8. Yang pertama, sucinya seseorang itu dari 2 hadas. 2 hadas itu apa? Hadas besar dan hadas kecil. Nanti bagi pembahasan selanjutnya kita membahas masalah hadas, tapi belum tambahkan satu saja. Nah, hadas itu dibagi jadi 2, hadas besar dan hadas kecil. Apa yang membedakan mereka berdua? Tolak ukurnya di tata cara bersucinya. Bila sesuatu itu mewajibkan kita untuk berwudu, maka itu hadasnya adalah hadas kecil. Apabila sesuatu itu mewajibkan kita mandi, maksudnya mandi wajib, maka itu disebut dengan hadas besar. Berarti bila seseorang habis berkabut dan masuk waktu dan dia ingin sembahyang, nah status dia masih berhadas kecil. Nah, maka di antara kewajiban dia adalah apa? Untuk syarat sah sholatnya dia wajib untuk berwudu terlebih dahulu. Begitu juga bila dia mandi wajib setelah haid atau setelah dia mimpi basah, sama. Maka ketika dia ingin sholat, maka dia wajib untuk bersuci terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu sucinya dari najis pada pakaian, badan dan tempat. Nah, pakaian ini apa yang kita pakai dan apa juga yang melekat pada pakaian kita itu termasuk. Ini biasanya di lalakian apa? Sorban. Nah, sorban itu kan melekat saja kan itu pakai. Kalau entak jadi nah kita. Nah, misalnya begini apa? Itu bilang yang entak adakah? Ada Nah, umpamanya gitu. Nah, jadi bukan hanya sekedar pakaian yang kita pakai, atau misalnya pakaian yang bukan hanya pakaian luarnya, tapi termasuk juga pakaian yang ada di dalamnya harus dicuci juga. Misalnya apa? Pakaian dalam kita, tetapi kita juga demikian itu harus suci. Jadi bukan maksudnya suci di sini adalah pakaian yang sembahyangnya aja, tetapi apa saja yang menyertai pada tubuh kita daripada pakaian. Apa misalnya yang di dalam-dalam, di kaos dalam misalnya, salawat di dalam misalnya, itu tuh masuk harus suci daripada najis. Nah, lain maksud pakaian di situ sucinya pakaian yang bisa sembahyangnya hanya suci ya. Ada gitu aja. Nah, masuk di dalamnya dari segala pengetelannya. Misalnya kayak begini tadi macam-macam yang di dalamnya yang pakai, itu juga tuh masuk harus suci daripada najis. Nah, habis itu taharah badan pulang. Sucinya dari najis dari badan kita ini ada najis, sebenarnya suci dan bersih. Termasuk daripada badan itu apa? Mata kita masuk badan. Anggota luar masuknya kayak mata itu mata kita. Ada pulang mulut termasuk juga di situ kaitan. Habis itu hidung juga termasuk.
dimaksud dengan badan dalam sembahyang di sini. Nah, lain bila berwudu untuk pulang wudhu itu wajah leh. Nah, bila juga timur itu jadi tak dalamnya mata dia pasti bersih, mulut kita bersih dari najis. Nah, dari najis. Nah, kalau ada najis sama pakai kan tahu najis wal dan untuk kita juga apa suci ya. Pasti akan perbuatan tubuh kita ini suci dari yang namanya najis. Baik itu najisnya najis yang mukhaffafah, mutawasithah, apalagi mughallazzah sebagaimana pertemuan yang sebelum. Najis itu harus kita tahu tadi, kita tahu membedakan. Oh, ini najisnya najis yang ringan. Oh, ini najisnya najis yang tengahan. Oh, ini najisnya najis yang berat. Nah, nanti kita tahu membedakan itu, kita bisa untuk tahu cara membersihkannya, tata caranya. Kenapa? Setiap 3 hal ini pasti berbeda-beda tata cara dalam membersihkannya. Nah, lalu lagi sucinya dari tempatan. Sucinya tempat salat kita dari yang namanya najis. Nah, jadi kita tahu bahwa sajadah kita itu ada najisnya ada. Lalu ada orang umpama berkata, ini seumpama kita mengampar sajadah kita terampar dan tiba-tiba ada kucing berhira di muka kita dan itu tapi kan disampaikan pada tempat kita sembahyang menjaga Pak itu. Nah, misalnya tuh sembahyang di tempat ini, tetapi itu ada di sajadah tapi kan sampai saking genalnya sajadah, genal sajadah kita tapi ya kan sampai itu ada sampai tempat sujud kita nanti sampai kita pakai sembahyang Pak umpama leh. Kan bang sebenarnya, nah kan kalau pokoknya yang kita pakai kita desain sembahyang itu sampai mana sapnya. Nah tapi biasanya sejadah itu pas saja melawan kita misalnya menyesuaikan. Kita orang Indonesia banyak agak rapi, tapi bila kita lokal ke Arab lainnya sejadah pasti genang. Bila kita nak memakai kan kayak itu. Nah, tapi kenapa? Karena ini menyesuaikan bentuk tubuh orang yang memakainya secara kebiasaan. Tapi kalau orang tukang sajadah di Indonesia itu halus, yang ramping kena jatuhnya kan. Jawabnya jadi itu benar kan? Yang itu tahu tukang sajadah itu adalah ada kurang. Makanya jangan herannya bisa umpama menukar kayak beli buat oleh-oleh biasanya waktu apa itu waktu genal-genal itu menyesuaikan bentuk tubuh orang sana. Kan menyesuaikan kita, lalu kita menyambet genal. Dia kan kenal katanya itu pas duitnya. Nah gitu. Nah jadi kita perlu tahu kayak misalnya tempat sholat kita ada najisnya ada kalau kita cek. Nah, tapi seumpama kita sejadah, nah, kita menghafalkan sejadahnya tadi bahwa ada najis misalnya tapi kita kan tahu. Tapi apa itu sejadah? Karena kita sebagian kita sejadahnya lain di bawah tempat yang ada tapi pada akhirnya tetap baik kebersihan tempatnya, kebersihan pakaiannya, kebersihan badan kita dari setiap najis itu dalam sembahyang merupakan syarat-syarat sah aurat. Lalu menutup aurat. Nah, bagi lelaki ini bila dalam pemberesan sembahyang dari pusat sampai lutut, apabila bagian seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah wajah itu kita apa yang terlihat ketika kita berhadapan bertatap muka bercakap satu sama lain dengan kondisi kita jaraknya mestinya dengan penglihatan kita menghadap yang normal. Nah bila kita berhadapan normal kita lihat apa selidian aja kalau sampailah ke sini-sininya misalnya dalam hal bercakap tatap muka lah. Nah ini kita melihat awak ini, nah kita lihat ketika kita saling tatap muka. Nah ini kan makanya di sini kalau ditutup, jangan juga kita berurut sembahyang kan di sini tak buka begini-beginian lah. Nah karena ini karena tak masuk wajah lagi di sini. Nah maaf, jadi harus kita tutup misalnya kan kering jadi kayak jangan. Nah kenapa? Karena kita masuk wajah itu ini panggilan kita lihat ketika kita tatap muka.
dekat kita. Jadi kita perlu kita kena apa tulisan dari yang pulang ini tangan kita kalau kita singkap biasanya singkap ini kalau itu wajib kita tutup kena orang kita sebagian kita dua habis itu pulang masalah medis kena pulang pokoknya pekerjaan itu bila dunia bila lakunya itu ya tadi paling tidak pusat sampai lututnya yang dijaga. Tetapi pulang bukanlah sampai yang di sini tapi bisa singkat sampai sini. Begitu pulang lipatan tapi jadi angkat sampai lutut. Sampai yang hilang itu hanya bukanlah maka itu sebagian. Kita mulai pulang kita membahas di sini dari sisi sah tidaknya salat tapi beretika tidaknya beradab tidaknya pas kadernya. Itu lain pulang pembahasannya. Karena kita dalam kelompok fikih kita lihat adalah sah tidaknya saja. Soal kena ada dan sebagainya itu pembahasannya di ilmu yang lain. Lalu ada namanya lagi syarat tasawuf itu menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat itu biasanya yang wajib. Itu adalah sebenarnya itu wajib. Tetapi biasanya maksudnya kiblat di sini kalau kita kan jauh di Indonesia maksudnya adalah menghadap ke arah kiblatnya, ke arahnya aja. Bila menghadap kiblatnya itu dalam artian Ka'bahnya sujud itu orang yang ada di Masjidil Haram. Itu wajibnya itu menghadapkan diri jangan mempas kepada Ka'bah. Memang kayak kita, karena kalau mempas akan berat paling ada arahnya barang. Berbeda jadinya statusnya. Jadi kalau tapi tetap sama menghadapnya tetap menghadap kiblat. Ada yang menghadapnya kepada kiblat yang bujur-bujur kiblat itu biasa orang yang salat di Masjidil Haram. Sedangkan untuk kita yang jauh ini kita menghadapnya ke arah. Jadi kita menyesuaikan dari awak kita, terutama di sini adalah dalam hal ini menghadap itu tolak ukurnya dalam bahasa kaki ada. Jadi hati-hati bila sambil yang pada kain ini. Kenapa konsekuensinya bisa saya sampaikan? Kenapa dede kita sudah bergerak ke arah lain daripada kiblat? Lain pada kiblat. Kiblat arah situ umpama lain. Kita sebenarnya yang ini, ubah dada kita ke arah sana. Kalau dada kita, beda sederhananya. Itu jadi konsekuensinya misalkan ada seseorang seseorang, bila dia sampai itu jangan banyak bergerak ke mana. Kalau itu banyak ini, hati. Lalu syarat sampai yang selanjutnya itu adalah masuk waktunya. Baik itu secara yakin ataupun secara zon. Zon itu jadi kita prasangka aja, tapi prasangkanya itu disertai dengan ijtihad adanya usaha. Jadi orang akan tahu waktu berapa. Ini jangan lupa walaupun kita mengalami setidaknya kita sudah ada apa? Sudah ada jam, ada waktu sholat, dikasih waktu sholat dengan segala kemudahannya, nyaman aja mengingat duit. Cuman biasanya antara aplikasi itu mungkin bisa berbeda. Sama menit, 2 menit, 3 menit biasanya. Untuk umpama kita hanya berpegang kepada waktu sholat yang ada di aplikasi paling ada dilewatkan dalam beberapa menit, 3 menit. Kenapa? Ya dari antara aplikasi itu bisa berbeda. Pasti anaknya itu sudah ini kita hadiri uang aja. Di uang aja. Cuman biasanya uang aja mungkin ada yang lambat, tapi saya juga lihat ada dulu. Memang paling pas sebetulnya adalah ketika kita melihat posisi matahari. Tapi kan ada semua orang bisa pulang. Pada akhirnya kita sebagai yang mukallid, kita ini statusnya sebagai mukallid orang yang mengumpat orang bila dia orang sudah sampai waktu. Iya kita lagi status kita ini masih mukallid. Kita kan tahu ilmunya cara melihat matahari. Kita pada akhirnya kita tetap mengumpat orang. Jadi kayak itu. Bagi orang yang bisa, silahkan hanya melihat sampai sudah waktunya berdoa. Itu adalah bagi orang yang ahli. Bagi kita yang kada bisa, itu kok kita sudah bila orang itu sudah aja sampai ke waktunya dan sudah kita. Lalu pulang yang selanjutnya orang itu yakin sampai yang 5 waktu yang digawe itu hukumnya fardu.
wajib. Nah, jadi kita tuh syarat sholat itu adalah kita tahu sholat yang kita lakukan hukumnya wajib. Bila kita ada tahu hukumnya wajib, kita ada sesuai tidak sampai yang 5 waktu. Nah, jadi makanya kayaknya dalam niat kita perlu menyampaikan sengaja sholat fardu zuhur, sholat fardu asar, sholat fardu maghrib untuk membedakan dengan sholat-sholat yang lain kayak sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah. Nah, itu membedakan. Jadi kita harus tahu dengan fardu-fardunya. Lalu jangan kita menganggap rukun salah satu rukun sholat itu adalah sunnah. Ada boleh. Jadi ada sholat orang itu bila orang itu menganggap ada salah satu rukun sholat yang sunnah. Misalnya membaca al-fatihah sampai sunnah. Ada saham pemberiannya. Kenapa? Karena la sholat adalah ibadah. Antara rukun sholat itu adalah membaca surah al-fatihah. Namun apabila yang sunnah itu adalah membaca surah al-fatihah, tapi membaca surah setelah fatihah. Nah, lain membaca fatihahnya yang sunnah. Membaca fatihah itu adalah rukun sholat, tetapi membaca surah setelah al-fatihah itu sunnah. Nah, harus dibedakan. Makanya tadi diulang, harus bisa membedakan mana rukun, mana sunnah, membaca ulang mana membatalkan. Sampai itu wajib. Itu makanya di antara ilmu yang perlu kita pelajari lebih terus sebelum kita menggunakan adalah masalah-masalah yang seperti ini. Salah kita memahami ada konsekuensinya tak bertanya dibedakan kita dulu. Itu bisa dosa. Karena apa? Ini salah satunya menganggap salah satu hukum itu ternyata adalah sunnah. Padahal rukun dianggap sunnah. Nah, ini salah deh. Kalau sampai orang kadesa, berapa tahun kita menganggapnya kayak itu tuh, berapa tahun juga kita sampai yang kadesa. Nah, kita kali tahu aja. Nah, kenapa ada duitnya? Pulang kan? Pulang. Ada diberi umur, ada diberi kemampuan, ada diberi waktu, ada diberi kelapangan misalnya. Oh, kita bawa belanja. Nah, lain orang kerja di hutan akan sampai dakwah. Ini masih belum. Dakwah Islam itu belum sampai. Ini ada dakwah Islam yang jujur. Nah, itu kayaknya tak halangnya dari syarat wajib sholat. Nah, kan itu Islam ya. Nah, kan wajib sholatnya sebenarnya karena makanya belum sampai dakwahnya ajarannya sana misalnya. Tapi dia di zaman wayang ini, nah, sampainya dakwah itu ulun yakin sampai aja sudah ini media transportasi wah ini uang nyaman uang dari nyata belum. Habis itu pulang apa media penyebaran informasi juga sudah semakin banyak meragam sudah. Dengan hal itu untuk yang tidak sampainya dakwah Islam agak sulit. Nah, habis itu ada menjauhi segala yang membatalkan. Segala yang membatalkan Allah dijauhi. Nah, tadi lalu pembahasan hadis itu dua sudah Allah jelaskan, itu ada hadis kecil dan hadis besar. Hadis kecil itu adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk berwudu, dan hadis besar adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib. Nah, lalu kita sedikit membahas tambahan daripada yaitu pembahasan aurat. Nah, aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutup. Ini dalam pembahasan sholat. Jadi bila pembahasan sholat, aurat yang disebut aurat adalah sesuatu yang wajib kita tutup selama kita sholat. Nah, lalu kalau di dalam pembahasan fikih nikah itu berbeda aurat tadi. Nah, aurat dalam fikih nikah itu adalah sesuatu yang haram untuk dilihat. Nah, berbeda artinya karena berbeda ini karena ada beberapa konsekuensi. Nah, teman kita harus tahu dulu aurat itu dalam fikih hanya ada dua artinya. Dalam pembahasan sembahyang, dalam pembahasan fikih salat, bahwasanya aurat itu adalah sesuatu yang wajib kita tutup. Berarti bila tak buka ada sah kita sembahyangnya. Nah, sedangkan dalam fikih munakahat aurat itu adalah sesuatu yang haram untuk dilihat. Nah, ini kita perlu membedakan.
pertama aurat laki-laki baik itu yang budak maupun yang merdeka, dan juga al-amah budak perempuan. Nah, ketika sholat itu di mana? Antara pusar dan sampai di lutut. Nah, ini untuk apa? Nah, untuk laki-laki mutlakan ya. Kita kan usahain dulu untuk budak perempuannya. Nah, kita cukup laki-laki yang merdeka, anak yang budak, walaupun sekarang budak kan tidak bisa dibilang tidak ada. Nah, antara pusar dan lutut. Lalu aurat perempuan yang merdeka ketika sholat, yaitu seluruh badan dia, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, ini wajib untuk ditutup sampai kepada batinul qadam ya. Batinul qadam itu mohon maaf belum bayang jadi sakarnya. Batinul qadam itu nang ini batinul qadam, jadi wajib tetap ditutup juga. Nah, makanya itu bagian kalau yang begini yang tuh bukan tuh harus nang labai jualan kan. Ada kawan nang kelihatan mata kaki ada sendirian. Nah, jadi sampai ke situ aja wajib ditutup gitu. Jadi cuma dua nih aja telapak tangan atau wajah yang kau kelihatan. Nah, sampai yang untuk bagiannya. Nah, lalu pulang aurat perempuan yang merdeka dan perempuan yang budak, tetapi ini di sisi orang yang ajanib. Orang ajanib itu kita orang luar, ada hubungan mahram, ada hubungan nasab, yang mana berarti seseorang tadi itu boleh untuk dinikahi. Nah, jadi ini aurat begini di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Apa seluruh badan tadi. Nah, itu seluruh badan, hatta sampai kepada wajah dan maka wajib atasnya menutup dan haram dilihat. Nah, jadi di situ maksudnya aurat di sini lain yang wajib ditutup, tapi yang haram untuk dilihat. Jadi yang melihatnya haram siapa? Bagi laki-laki. Nah, ini aurat bagi perempuan. Lalu pulang aurat perempuan di samping mahramnya. Nah, mahram itu jadi orang yang mana ada hubungan mahramiyah lah. Anak perempuan kafirnya, siapa ada ibunya misalnya. Nah, antara pusar dan lutut. Nah, itu adalah apa yang haram untuk dipandang. Nah, jadi beda karena aurat di situ dia beda pembahasannya. Kalau yang keterangan ini untuk sholat, berbeda dengan yang mana ketika di sisi orangnya. Nah, di sini aurat itu dua versi. Ada yang wajib ditutup, ada yang haram untuk dilihat. Berarti kalau haram untuk dilihat itu orang yang melihat yang adanya haram. Nah, konsekuensi hukumnya. Lalu di sini ada ditambahkan juga ada beberapa halnya. Saya Nawawi Al-Ghazali menambahkan seluruh badan laki-laki bin nisbah ya, kalau dinisbahkan disandarkan kepada perempuan yang ajanib itu kita asing yang boleh untuk dinikahi, maka itu haram juga dilihat. Sebagaimana laki-laki haram memandang perempuan pun sebetulnya haram juga memandang laki-laki. Nah, itu maksudnya sini bisa bentukannya maksud dalam menentukan pandangan itu sama. Ada dia hanya laki hanya untuk menentukan pandangan dari beginian, ada sama itu beginian yang wajib menentukan pandangan terhadap laki. Jadi maksudnya awal itu ada sesuatu yang wajib sesuatu yang haram untuk kita pandang. Nah, ini berbeda lawan masalah sambelian. Jadi kalau dibedakan, jadi ada perbedaan. Bahkan dalam satu ilmu aja dia beda sudah artinya satu kata aurat. Nah,
Al-Fatihah.